Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Tutorial kali ini merupakan tutorial standar yang terbaru ya. Jadi ini dibuat 1 hari setelah standar itu ditandatangani oleh Bapak Menteri Kesehatan ya. Jadi tutorial ini berdasarkan standar Puskesmas yang terbaru tahun 2023 ya, tentang program penanggulangan tuberkulosis. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, surveyor FKTP. Baik Bapak Ibu, kita akan pahami dulu apa yang dimaksud dengan tuberkulosis atau biasa disingkat dengan TB ya. Jadi tuberkulosis atau TB itu atau TBC ya adalah penyakit infeksi ya yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi ini nama bakterinya, ini nama penyakitnya. Nah, dan ini yang kita maksud adalah yang menyerang paru-paru kita. Itu yang disebut tuberkulosis. Bapak Ibu sekalian, mengingatkan lagi untuk memahami standar akreditasi ya, urutan membacanya, memahami adalah pertama dibaca standarnya dulu, setelah itu dibaca pokok pikirannya, baru dikerjakan elemen penilaiannya. Jangan langsung mengerjakan elemen penilaian ya tanpa membaca standar dan pokok pikiran. Nanti Bapak Ibu bisa salah persepsi sehingga nanti apa yang dikerjakan salah ya. Baik, kita baca standar program TB-nya ya. Jadi program penanggulangan tuberkulosis atau TBC itu diselenggarakan ya dalam upaya ya meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Jadi ini apa tujuan dari pemerintah ya untuk mengadakan program penanggulangan TB ya. Ini terutama penguatan pelayanan kesehatan primer dan mendorong upaya promotif dan preventif. Jadi dalam upaya penanggulangan tuberkulosis ini, upaya promotif dan preventif itu lebih diutamakan. Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, itu dimulai dari penemuan kasus TB. Jadi ini awal yang harus dikerjakan, yaitu menemukan kasus. Setelah kasus ditemukan, didiagnosis. Jadi diagnosisnya dipastikan TB atau tidak. Setelah itu diklasifikasi ya. Jadi penderita TB itu perlu diklasifikasi dan tipenya ya, karena ini berhubungan dengan pengobatannya. Setelah itu tata laksananya. Nah, tata laksana tadi berdasarkan klasifikasinya. Nah, setelah itu juga perlu dipantau karena pengobatan ini ya panjang ya, 6 bulan, jadi perlu dipantau pemantau dan perlu dievaluasi ya. Jadi tidak boleh penderita ini yang sudah mulai pengobatan putus obat di tengah jalan. Jadi diharapkan sampai sembuh ya. Kita kita baca ya pokok pikirannya ya. Yang pertama ya. Jadi penanggulangan tuberkulosis itu adalah segala upaya kesehatan ya yang mengutamakan aspek promotif dan preventif ya. Tadi sudah disebutkan dari upaya yang utama dari program penanggulangan tuberkulosis ini adalah lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif ya, tanpa mengesampingkan kuratif dan rehabilitatif. Nah, jadi ini dalam rangka untuk menurunkan angka kesakitan ya, menurunkan kecacatan dan menurunkan kematian, juga memutus penularan, dan yang penting ini ya mencegah retensi obat. Sekarang banyak penderita TB yang retensi karena berobat yang tidak tuntas ya, sehingga dia menjadi retensi obat. Nah, ini pengobatannya menjadi sulit serta mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh tuberkulosis ya. Jadi ini pokok pikiran yang pertama Bapak Ibu perlu memahami. Berikutnya yang kedua adalah, jadi tuberkulosis itu merupakan permasalahan penyakit
menular ya, baik global maupun nasional. Jadi penyakit TB itu tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga merupakan masalah global. Jadi ini upaya penanggulangan penularan TB ini merupakan salah satu program prioritas nasional di bidang kesehatan ya. Jadi ini karena menjadi masalah nasional dan masalah global. Berikutnya ya, jadi program penanggulangan tuberkulosis itu ya caranya perlu direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan ditindaklanjuti. Ini PDCA ya. Jadi sama dengan mengerjakan program yang lain termasuk program TB ini, sekali lagi pertama direncanakan, setelah itu dilaksanakan ya. Pada saat pelaksanaan perlu dipantau, perlu dimonitoring dan perlu ditindaklanjuti. Nah, ini yang disebut PDCA ya, Plan, Do, Check, dan Action. Jadi untuk mengerjakan program penanggulangan TB perlu dilakukan PDCA, direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan ditindaklanjuti. Berikutnya ya, Bapak Ibu perlu menetapkan indikator kinerja dari TB ya. Jadi pembuatan indikator nanti terintegrasi dengan indikator kinerja di Puskesmas. Jadi untuk mensukseskan program penanggulangan tuberkulosis, Bapak Ibu perlu menetapkan indikator kinerja ya. Nah, indikator ini di SK-kan ya, sehingga nanti Bapak Ibu mempunyai indikatornya. Berikutnya ya, pelayanan pasien TB itu dilaksanakan melalui yang pertama ya, untuk pelayanan kasus TBC sensitif obat ya, disingkat SO ya. Jadi pasien TB ini dikategorikan ada yang namanya TBC sensitif obat ya. Dalam pelayanan SO ini, TBC sensitif obat ya, penemuan pasiennya itu bisa secara aktif juga bisa secara pasif. Secara aktif itu artinya kita yang aktif turun ke masyarakat. Kalau pasif itu petugasnya nunggu di puskesmasnya sampai penderita itu datang, itu namanya pasif. Nah, untuk pasien sensitif obat ini perlu dilakukan secara aktif dan perlu dilakukan secara pasif ya. Diagnosa dilakukan sesuai standar ya. Nah, standarnya apa? Ya, bisa menggunakan tes cepat molekuler, bisa menggunakan mikroskopis dan menggunakan biakan atau kultur. Jadi ini diagnosanya ya, yang sesuai dengan standar ya. Kemudian pengobatan TBC juga harus sesuai dengan standarnya. Kemudian dilakukan pemantauan ya, pemantauan atau monitoring pasien TB ya. Ya, ini dilakukan melalui pemeriksaan mikroskopis. Jadi penderita yang sudah minum obat itu perlu dipantau ya, dipantau melalui pemeriksaan mikroskopis, yaitu yang pertama pada akhir bulan kedua. Jadi akhir bulan kedua sudah dilakukan pemeriksaan mikroskopis, nanti kumannya sudah hilang atau belum. Kemudian akhir bulan kelima dan akhir pengobatan. Akhir pengobatan ini untuk menentukan penderitanya sudah sembuh atau belum ya. Berikutnya ya, pelayanan pasien TB ya, itu dilaksanakan juga melalui TBC yang resisten obat RO. Jadi ini berbeda dengan yang SO tadi ya. Jadi ada TBC SO sensitif obat dan ada TBC yang resisten obat ya. Nah, untuk yang penemuan kasusnya TBC yang resisten obat ini juga dilakukan secara aktif, juga dilakukan secara pasif ya. Nah, kemampuan Puskesmas ini dalam penjaringan kasus. Jadi untuk pasien RO ini kemampuan Puskesmas adalah paling tidak menjaring kasus TB ya, dan kemudian merujuk ya untuk melakukan diagnosa yang diperlukan ya ke rumah sakit ya. Kemudian kemampuan Puskesmas dalam melanjutkan pengobatan TBC yang resisten obat ya. Jadi Bapak Ibu mungkin mendapatkan rujukan dari Puskesmas atau Puskesmas lain atau dari rumah sakit untuk melanjutkan pengobatan, itu juga harus bisa ya. Juga kemampuan Puskesmas dalam melakukan rujukan pemeriksaan laboratorium ya, atau tindak lanjut follow up dari pengguna TB ronsen TB resisten obat ya. Jadi Bapak Ibu di Puskesmas juga harus mampu merujuk ya pemeriksaan laboratorium untuk follow up ya.
dari pasien-pasien yang sudah diobati yaitu kategori TBC resisten obat. Berikutnya ya, pelayanan pasien TB juga ya, pemberian pengobatan pencegahan ya. Nah, jadi ini ada program pencegahan ya, pencegahan TB itu terutama pada anak dan ODA ya, orang dengan HIV/AIDS ya. Jadi pada anak juga cenderung bisa ketularan, dan pada ODA ini lebih rentan lagi. Ini diberi pencegahan ya. Juga dilakukan pemberian edukasi ya tentang penularan ya, tentang pencegahan penyakit TB, dan tentang etika batuk baik pada pasiennya maupun pada keluarganya. Pemberian layanan puskesmas ya dalam pengawasan menelan obat ya. Jadi pasien itu kategori SO atau RO itu perlu dibentuk PMO ya, pengawas menelan obat. Ini biasanya diambilkan dari keluarganya untuk mengawasi obat setiap hari, karena obatnya harus diminum setiap hari dalam jangka waktu yang lama. Ini perlu dibentuk PMO ya, pengawas minum obat baik untuk pasien TBC SO maupun TBC RO. Kemudian berikutnya adalah kewajiban ya. Jadi ini petugas TB untuk melaporkan kasus TB ya kepada pengelola program nasional penanggulangan TB. Jadi kasus TB itu harus dilaporkan ya, mulai dari puskesmas sampai ke pusat ya, ke program nasional penanggulangan TB ya. Dan mengikut sertakan dalam pemantapan mutu laboratorium mikroskopis TB sesuai dengan ketentuan ya. Kemudian yang ke-8, penguatan ya peran lintas sektor, lintas program dan komunitas ya dalam ya penerapan pembayaran negeri dan swasta. Jadi kita bekerja sama baik ya instansi pemerintah maupun swasta ya, juga melibatkan profesi ya, asosiasi Fasiankes, BPJS dan lain-lain. Ini dalam rangka untuk ikut bersama-sama menanggulangi program mensukseskan ya program penanggulangan tuberkulosis. Kemudian yang ke-6 pokok pikirannya ya, upaya promotif dan preventif itu dilakukan dalam rangka penanggulangan program TB sesuai dengan pedoman ya. Jadi nanti sekali lagi Bapak Ibu, dalam rangka mensukseskan program penanggulangan TB, upaya promotif dan preventif ini lebih diutamakan ya. Berikutnya ya, program pengendalian tuberkulosis ya perlu disusun dan dikoordinasikan ya. Jadi ini program penanggulangan tuberkulosis tidak bisa dikerjakan oleh sendirian oleh puskesmas, tetapi perlu dikoordinasikan ya, baik lintas program maupun lintas sektor. Dan dalam pengobatan ini, pengobatan jangka pendek atau disingkat DOT ya, Directly Observed Treatment Subcourse ya. Jadi ini dalam rangka mensukseskan pengobatan jangka pendek atau DOT itu perlu dilakukan koordinasi. Dan dalam hal ini puskesmas perlu membentuk tim DOT ya. Tim DOT ini yang nanti membina ya tentang atau mengkoordinasikan dengan baik lintas program maupun lintas sektor ya. Berikutnya, untuk tercapainya target program penanggulangan TB nasional ya, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten harus menetapkan target indikator kinerja. Jadi baik puskesmas maupun dinas ya itu semuanya wajib menetapkan target indikator kinerja. Jadi nanti dalam hal ini puskesmas juga harus menetapkan, berarti harus membuat SK tentang target indikator kinerja. Boleh sama dengan kabupaten atau mau disesuaikan dengan daerah di puskesmas, silakan. Yang penting masing-masing puskesmas itu harus menetapkan target indikator kinerjanya.
Berikutnya, tadi sudah disampaikan ini berkali-kali bahwa program penanggulangan tuberkulosis ini perlu mengutamakan upaya promotif dan preventif ya. Jadi ini nanti harus muncul di rencana ya, terintegrasi di rencana Puskesmas baik di RUK maupun RPK ya. Yang kesembilan ya, pencatatan dan pelaporan pelayanan penanggulangan TB baik secara manual atau secara elektronik ya, itu perlu dilakukan secara lengkap, secara akurat, tepat waktu. Jadi dalam melakukan pelaporan yang penting itu 3 ini ya, harus lengkap, harus akurat, dan harus tepat waktu. Yang dimaksud lengkap ini semuanya harus diisi lengkap, tidak boleh ada yang kosong ya. Akurat itu sesuai dengan data yang ada di Puskesmas, dan tepat waktu tidak boleh terlambat dalam memberikan pelaporan. Ini tentang pencatatan dan pelaporan ya. Kemudian pelaporan kepada kepala Puskesmas atau kepada kepala dinas di daerahnya itu mengacu pada ketentuan peraturan perundangan ya. Dan pelaporan kepada Puskesmas dapat dilaksanakan secara tertulis ya, atau disampaikan dalam forum-forum seperti Lokmin ya, pertemuan tinjauan manajemen, atau di forum lain. Jadi petugas dalam memberikan laporan kepada Puskesmas itu bisa secara langsung, yaitu secara tertulis ya, atau secara disampaikan di dalam pertemuan ya, baik di pertemuan Lokmin, pertemuan tinjauan manajemen, maupun di forum-forum yang lain. Jadi Bapak Ibu petugas TB bisa melakukan itu. Baik Bapak Ibu, itu tentang pokok pikirannya. Nah sekarang kalau kita sudah membaca pokok pikirannya, membaca standarnya, sekarang kita mengerjakan EP-nya ya. Ini EP yang pertama ya. Di sini EP yang sama sebutkan ditetapkan indikator dan target kinerja. Berarti Bapak Ibu harus membuat SK ya, SK tentang indikator target kerja ya. Jadi indikator dan target kerja tentang penanggulangan TB disertai capaian dan analisisnya. Nah, berarti dokumen yang harus dibuat oleh Bapak Ibu yang pertama ada SK, yaitu SK tentang indikator dan target kinerja tentang TB ya. Kemudian berikutnya bukti pelaksanaannya, cakupannya. Jadi indikator ini setelah dibuat harus dikerjakan lah. Bukti dikerjakan ya, ada buktinya. Jadi ada registernya, ada pasiennya, ada bukti pengobatannya, termasuk capaiannya ya. Kemudian ada bukti analisis. Jadi masalah-masalah yang ada di Puskesmas tentang pengobatan TB ini perlu dianalisisnya. Contoh analisisnya nanti ada di slide berikutnya. Berikutnya ini masih tentang indikator dan target kinerja TB ya. Nah, jadi indikatornya seperti ini, Bapak Ibu bisa mengikuti ini berapa contohnya. Jadi contoh indikator kinerjanya misalnya gini, cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis, misalnya targetnya 85%, atau ya persentasi pasien DM ya, diabetes yang di screening tuberkulosis ya, misalnya targetnya 20%, atau cakupan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis TPT pada kontak semua ya, terapi pencegahan itu targetnya 29%, atau yang lainnya. Jadi ini beberapa contoh Bapak Ibu bisa pakai, atau Bapak Ibu bisa menggunakan indikator yang lain. Ya, bukti analisis nanti Bapak Ibu bisa menggunakan kolom seperti ini ya. Jadi kolomnya itu ada nomor, ada indikator, ada target, ada capaian, ada masalah, analisis, dan rencana tindak lanjut. Jadi nanti Bapak Ibu menulis di sini ya, nomornya nomor 1, indikatornya apa ditulis ini, targetnya berapa, capaiannya berapa ya. Kalau ini capaiannya tidak mencapai target berarti ada masalah, ditulis di sini, kemudian dicari penyebabnya, ini ditulis di analisis ini, kemudian dibuat rencana tindak lanjutnya. Rencana tindak lanjut yang hanya 1 kolom dipanjangkan sehingga menjadi lengkap ya. Tujuannya, sasarannya, kapan, di mana, siapa yang melaksanakan, biayanya berapa, dan seterusnya ya. Jadi itu caranya membuat analisis dan cara membuat rencana tindak lanjut.
Sekarang kita lihat EP yang kedua ya. EP yang kedua adalah ditetapkan rencana program. Berarti dalam ini Puskesmas harus membuat program penanggulangan TB ya. Jadi membuat program. Berarti kalau membuat program berarti dokumennya apa yang perlu dibuat? Nah, yang pertama adalah SK tentang harus dibuat program ya. Jadi Bapak Ibu di Puskesmas harus membuat SK tentang ya perlu dibuat program TB. Nah, berarti selain SK berarti ada program TB. Nah, yang namanya program TB itu adalah berupa buku. Nanti kalau ditanyakan oleh surveyor dan ditanyakan mana program TB-nya, berarti yang ditunjukkan itu buku yang berisi kegiatan-kegiatan tentang TB. Nah, ya. Nanti untuk penjelasannya ada di slide berikutnya. Jadi jangan sampai keliru kalau ditanya. Jadi Bapak Ibu untuk menyelesaikan EP2 ini ya, membuat SK tentang perlu dibuat program TB dan program TB-nya. Program TB-nya berupa buku. Nah, bagaimana caranya menyusun di slide berikutnya. Baik Bapak Ibu ya. Ini untuk membuat program, jadi nanti programnya itu berupa buku ya. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi sebelum ini Bapak Ibu ada ini dikasih cover ya, dikasih judul, kemudian ada daftar isi, ada daftar kata pengantar, setelah itu pendahuluan ya. Habis pendahuluan Bapak Ibu menulis latar belakang. Setelah itu tujuan umum dan tujuan khusus. Setelah itu kegiatan pokok dan rincian kegiatan nanti dijabarkan di sini. Kemudian cara melaksanakan kegiatan, kemudian sasarannya, kemudian jadwal pelaksanaan kegiatan, kemudian yang ke-8 monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan, dan yang ke-9 pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan ya. Ini minimal, dikurangi tidak boleh, ditambah boleh ya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat program, sekali lagi sistematikanya seperti ini ya. Di video di channel Rumah Akreditasi sudah banyak di contoh-contoh yang membuat program. Bapak Ibu bisa melihat nanti pendahuluan itu nulisnya gimana, latar belakang gimana, itu sudah ada penjelasannya. Tolong dilihat tentang program-program ya. Jadi yang program-program itu banyak. Salah satunya program PPN ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Berikutnya EP yang ketiga, ditetapkan tim TB. Berarti Bapak Ibu kalau ditetapkan berarti membuat SK dan membuat tim ya. Nah, timnya itu sudah ditentukan, terdiri dari dokter, terdiri dari perawat, laboratorium berarti analis ya, dan petugas pencatat pelaporan berarti admin. Nah, ini minimal, ditambah lagi boleh, misalnya kalau tambah apoteker nanti yang mengurusi masalah obat. Jadi sekali lagi tim TB. Ini terdiri dari dokter, perawat, analis dan admin. Nah, jadi nanti Bapak Ibu dokumennya ini membuat SK ya, SK tentang pembentukan tim TB. Ya. Kemudian yang kedua membuat tim. Jadi ini dalam menyelesaikan EP3 ini Bapak Ibu dokumen yang harus disiapkan, satu membuat SK tim tentang TB. Kemudian yang kedua membuat tim ya, berarti timnya ini harus ada, tim tentang TB. Timnya bagaimana ini ya, jangan lupa dokter, perawat, analis dan admin. 4 itu ya, itu minimal, ditambah boleh, dikurangi tidak boleh ya. Kemudian dalam membuat dalam membuat tim jangan lupa disertakan juga uraian tugas. Jadi uraian tugas dari masing-masing ya. Tugasnya dokter apa, tugasnya perawat apa, tugasnya analis apa, tugasnya admin apa. Itu minimal ya. Kalau nambahi apoteker berarti tugasnya apoteker apa gitu ya. Jadi ini uraian tugas perlu dibuat ya. Berikutnya kalau membuat SK seperti ini, jadi Bapak Ibu nanti bisa, saya kira sudah sering membuat SK, jadi tidak masalah. Nah, timnya seperti ini, jadi misalnya ini di dokternya sebagai ketuanya, nanti anggotanya ada perawat, ada analis dan ada admin. Jadi Bapak Ibu kalau membuat tim TB. Bisa mengikuti ini, dan ini di SK-kan ya, dokter, perawat, analis, admin. Ditambahi apoteker boleh ya. Baik, kita
bahas sekarang yang EP yang keempat ya. Nah, EP yang keempat adalah logistik ya. Baik OAT obat anti TB maupun non OAT disediakan. Nah, berarti Bapak Ibu dalam rangka ini menyelenggarakan penanggulangan TB ini, berarti Bapak Ibu harus menyediakan logistik tentang OAT dan non OAT ya. Dan ini sesuai dengan kebutuhan. Berarti kalau sesuai kebutuhan, Bapak Ibu membuat perencanaan dan dikelola sesuai prosedur. Jadi kalau obat itu kan harus tata cara penyimpanan, tata cara pemberian, itu semuanya ada ada tata caranya. Jadi makanya lebih baik ini dalam tim itu mengikut sertakan apoteker supaya dalam rangka tata cara penggunaan obat ini dan penyimpanan itu benar ya. Jadi itu yang saya sarankan seperti itu. Jadi dalam ini dokumennya apa yang Bapak Ibu harus sediakan. Jadi yang pertama ada SOP ya, SOP tentang permintaan OAT. Jadi obat ini kan asalnya dari Dinas Kesehatan, berarti Bapak Ibu harus membuat SOP tentang permintaan obat ya. Kemudian SOP tentang penerimaan OAT. Jadi kalau obat sudah diberikan dari Dinas Kesehatan, Bapak Ibu penerimaannya bagaimana. Nah, setelah diterima harus disimpan, nyimpannya harus bagaimana dan seterusnya. Itu perlu dibuat SOP-nya. Juga perlu dibuat SOP pengelolaan OAT. Jadi SOP ini, pengelolaan ini berarti tentang mulai dari penyimpanannya dan pemberiannya dan seterusnya. Ini harus ditulis di SOP ini. Kemudian berikutnya adalah SOP pendistribusian. Jadi obat itu kalau diberikan kepada pasien caranya bagaimana ya, atau melalui unit farmasi atau diberikan langsung oleh petugasnya. Ini semuanya harus diatur di SOP-nya. Kemudian SOP pemusnahan OAT. Jadi bisa aja terjadi OAT ini menjadi expired ya. Jadi kalau expired ya harus dimusnahkan. Nah, kalau dimusnahkan itu Bapak Ibu harus mempunyai SOP-nya sehingga dalam rangka pemusnahan obat itu tidak keliru. Jadi makanya dokumen-dokumen ini perlu Bapak Ibu siapkan. Ini dalam rangka untuk menyiapkan logistik baik OAT maupun non OAT. Jadi logistik untuk OAT itu nanti contohnya ya, ini misalnya paket ya OAT kategori 1 ya, kemudian paket OAT kategori 2 dan paket OAT kategori anak. Jadi ini obat anti TB-nya ini berdasarkan kategori ya. Ada yang namanya kategori 1, ada yang namanya kategori 2 dan ada kategori anak. Ini contoh logistik untuk OAT. Dan contoh non OAT-nya itu ada podaha ya, ada TCM, ada katrit TCM, ada mikroskop binokuler ya, ada masker bedah, ada masker N95 dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh logistik non OAT ya. Baik OAT maupun non OAT Bapak Ibu harus sediakan dan harus dibuat SOP-SOP-nya ya, sehingga semua itu bisa dilaksanakan dengan baik ya. Berikutnya mari kita bahas yang EP yang kelima ya. Nah, yang kelima adalah dilakukan tata laksana kasus. Jadi penderita setelah didiagnosa itu kan harus diobati. Nah, diobati itu sebelum diobati perlu dilakukan tata laksana kasus, yaitu tata laksana kasus itu mulai dari caranya mendiagnosa, caranya pengobatan ya, caranya monitoring dan caranya evaluasi, serta yang terakhir caranya menindaklanjutinya. Semuanya itu harus sesuai peraturan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dalam menata laksana kasus itu dimulai dari diagnosis, pengobatan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut, semuanya harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan SOP. Jadi Bapak Ibu harus membuat SOP-SOP-nya ya, SOP diagnosis, SOP pengobatan, SOP pemantauan, SOP evaluasi dan SOP tindak lanjut. Ini perlu dibuat. Jadi nanti dokumennya yang perlu disiapkan dalam hal ini adalah yang pertama adalah bukti dilakukan diagnosis ya. Jadi dalam diagnosis ini perlu bukti, berarti ada registernya.
di samping perlu SOP-nya ya, perlu SOP-nya juga perlu bukti register diagnosisnya. Kemudian bukti pengobatan. Nah, pengobatan ini juga ada SOP tentang pengobatan dan nanti dibuktikan dengan register. Jadi pasiennya itu siapa aja, telah diberi obat apa saja, itu perlu dicatat. Jadi ini bukti pengobatan. Kemudian bukti monitoring. Pasien yang minum obat itu kan perlu dimonitor, apakah diminum tiap hari, ada PMOM-nya atau enggak. Nah, semuanya itu perlu dibuktikan, ada bukti monitoring. Kemudian bukti evaluasi ya. Jadi pasien-pasien yang telah diobati perlu dievaluasi. Hasilnya bagaimana? Sembuh ya, putus obat atau meninggal atau apa ya, semuanya perlu dicatat di sini dan perlu dievaluasi. Untuk monitoring ya, monitoring kegiatannya ya. Jadi ini sebagai contoh mengingatkan kembali. Jadi kalau monitoring Bapak Ibu perlu membuat kolom seperti ini, misalnya ini nomor, kegiatannya apa ya, kemudian sasarannya, kalau sesuai dicentang sini, tidak sesuai centang sini. Kemudian waktunya itu sesuai centang sini, tidak sesuai centang sini ya. Tempatnya sesuai centang sini atau tidak sesuai centang sini. Tentang apa yang dilihat itu tidak harus pakai ini, tidak harus sasaran, waktu, dan tempat. Bapak Ibu bisa ganti sesuai dengan keperluan. Nah ya. Kemudian setelah ini jadi ya, dicari masalahnya. Masalah itu ada kalau ada tidak sesuai yang disentang. Jadi kalau sasaran tidak sesuai berarti sasarannya ada masalah. Kalau waktunya dicentang di sini berarti waktu ada masalah. Kalau tempatnya dicentang berarti tidak di sini berarti tempat ada masalah. Nah, kalau ada masalah dilanjutkan dengan analisis. Analisis 3 kolom, masalah, penyebab, dan rencana tindak lanjut. Jadi masalahnya ditulis di sini, penyebabnya dicari dengan fishbone diagram, kemudian dibuat RTL. Nah, RTL yang pendek perlu dipanjangkan, yaitu jadi lengkap ya. Kegiatannya apa, tujuannya apa, sasarannya siapa, tempatnya di mana, waktu kapan, pelaksananya siapa, biayanya berapa. Dengan begini, ini monitoring sudah lengkapnya. Jadi ini adalah bukti untuk melakukan monitoring. Berikutnya evaluasi. Kalau evaluasi adalah membandingkan target dengan cakupan. Jadi kegiatannya apa, targetnya berapa, cakupannya berapa. Nah, ini dibandingkan. Nah, kemudian membandingkan antara target dan cakupan ditemukan kesenjangan. Kesenjangan ada 2, kesenjangan positif dan kesenjangan negatif. Kesenjangan negatif itu adalah masalah. Kalau ada masalah dilanjutkan ke analisis. Analisis 3 kolom, masalahnya apa, penyebabnya itu apa, dicari dengan fishbone diagram, kemudian dibuat rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang hanya 1 kolom diperjelas ya, menjadi ini banyak kolom seperti ini ya, seperti ini. Kegiatannya apa, tujuannya apa, sasarannya siapa, tempatnya di mana, waktu kapan, pelaksananya siapa, biaya berapa. Jadi ini bukti untuk evaluasi. Jadi nanti bukti-bukti ini Bapak Ibu kumpulkan, ini merupakan bukti untuk ditunjukkan pada surveyornya ya. Berikutnya tentang EP yang ke-6, mari kita lihat ya. EP yang ke-6 dikoordinasikan ya dan dilaksanakan program sesuai rencana bersama ya, lintas sektor dan lintas program. Jadi dalam pelaksanaan tuberkulosis ini perlu dikoordinasikan ya. Jadi kalau dikoordinasikan ya, berarti nanti dokumennya apa? Berarti ada SK tentang koordinasi. Jadi SK koordinasi tentang TB ya. Kemudian perlu KAK ya, kerangka ajuan kerja tentang TB. Nah, kemudian bukti koordinasi. Nah, koordinasi tergantung Bapak Ibu cara melaksanakannya bagaimana. Kalau dilaksanakan dengan cara rapat ya, rapat koordinasi, berarti nanti buktinya uang ya, ada undangan, ada absensi, ada notulen, dan ada gambar atau foto ya. Nah, bisa aja rapat koordinasi dilewatkan surat atau dilewatkan WA. Kalau lewatkan WA berarti harus di screenshot. Jadi ini bukti tentang koordinasi. Nah,
Kemudian bukti pelaksanaannya bisa melalui register, bisa melalui buku kegiatan, ya, buku kegiatan dari pengelola, juga laporan, ya, laporan hasil kegiatan. Jadi Bapak Ibu harus membuktikan ini, ya, nanti pada saat survei ada SK-nya, ada KAK-nya, ada bukti pelaksanaan koordinasi, dan ada bukti pelaksanaan pengerjaan dari penanggulangan TB, ya. Contoh SK saya kira sudah sering, saya kira Bapak Ibu sudah melihat. Jadi contoh kalau buat SK nanti seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti kalau tentang komunikasi dan koordinasi, ya, kami telah membuat video, ya, yang menjelaskan panjang lebar tentang bedanya komunikasi, koordinasi, bedanya apa, caranya membuktikan pada surveyor bagaimana. Bapak Ibu silahkan menonton video ini, ya, yang berjudul perbedaan komunikasi dan koordinasi. Dengan menonton video ini diharapkan Bapak Ibu nanti paham tentang bagaimana caranya melaksanakan koordinasi. Berikutnya yang EP ke-7, ya, dilakukan pemantauan dan evaluasi. Ini sudah disampaikan, ya. Jadi dalam pelaksanaan penanggulangan TB ini perlu dilakukan monitoring dan perlu dilakukan evaluasi, ya, untuk perbaikan programnya. Jadi nanti Bapak Ibu perlu membuat dokumennya, SOP tentang monitoring, kemudian SOP tentang evaluasi, kemudian bukti monitoring dan bukti evaluasi. Nah, bukti monitoring evaluasi tadi sudah dijelaskan, kita ingatkan lagi, ya. Jadi kalau monitoring ini ada bukti checklist monitoringnya, kemudian bukti analisisnya, yang kedua kemudian bukti RTL-nya. Jadi 3 ini, ya. Jadi ini bukti bukti checklist dari monitoring, bukti analisis, dan bukti RTL-nya. Jadi ini kalau monitoring. Kemudian kalau evaluasi juga seperti itu, ada ini bukti membandingkan target dan cakupan, ditemukan masalah, dilanjutkan ke ini analisis, kemudian dilanjutkan ke RTL. Jadi ini kalau evaluasi buktinya 3 ini, ya. Kemudian EP yang ke-7, ya. Jadi EP yang 7 adalah dilaksanakan pencatatan dan pelaporan. Jadi dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan TB, ya, perlu dicatat dan dilaporkan. Jadi dokumen-dokumennya itu perlu dikumpulkan, ya, itu dicatat, ya, kemudian dan dilaporkan. Nah, pelaporannya ini baik kepada kepala puskesmas maupun kepala dinas sesuai dengan SOP. Berarti dalam hal ini nanti menyiapkan EP ini, dokumen apa yang Bapak Ibu perlu buat. Jadi yang pertama, Bapak Ibu perlu membuat SOP tentang bagaimana cara pencatatan, ya, dan SOP tentang bagaimana cara pelaporan tentang program TB ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu siapkan SOP 2, ya, SOP cara pencatatan, ya, kegiatan TB, dan SOP tentang cara pelaporan program TB, ya. Kemudian bukti catatannya. Nah, bukti catatannya berarti dokumen-dokumen tentang pelaksanaan TB Bapak Ibu perlu kumpulkan untuk bukti untuk ditunjukkan pada surveyor. Kemudian bukti laporan. Nah, laporannya sekali lagi menggunakan format-format yang sudah ditentukan, ya. Nanti harus diisi dengan lengkap, ya. Harus datanya harus benar dan tidak boleh terlambat dalam melaporkan. Itu tentang laporannya. Jadi laporan itu 3, ya. Jadi isinya harus lengkap, kemudian datanya harus benar, dan tidak boleh terlambat melaporkan. Itu kalau bicara tentang laporan, ya. Ya. Bapak Ibu, dalam pencatatan, ya, nanti saya kira di Puskesmas sudah semuanya sudah diinstal tentang sistem informasi tuberkulosis, ya. Ini dari Kemenkes, ya. Jadi nanti petugas yang akan melaporkan, ya, mencatat dan melaporkan itu melalui aplikasi ini, ya. Jadi aplikasi sistem informasi tuberkulosis. Nanti ini harus diisi, ya. Jadi nanti petugasnya saya ingatkan, nanti surveinya akan melihat apakah ini sudah dijalankan atau belum. Kemudian nanti dari register pasien TB, ya, nanti Bapak Ibu akan harus memasukkan ke dalam sistem informasi tuberkulosis, ya. Jadi
nanti catatan yang awalnya dibuat di register pasien TB seperti ini, datanya itu juga harus dimasukkan ke sini. Jadi nanti yang dilihat surveyor 2, registernya diisi atau tidak, kemudian ini di entry kepada sistem informasi tuberkulosis ini sudah atau belum. Jadi semuanya harus dikerjakan. Kemudian tentang pelaporan, ini contohnya ya tentang apa, TB 07, TB 08, TB 11, TB 14, ini saya kira petugas sudah hafal. Jadi yang penting laporan-laporan itu sesuai dengan format yang sudah disediakan, ini sesuai dengan namanya. Yang penting harus diisi lengkap ya, datanya harus benar dan tidak boleh terlambat ya. Jadi ini ya harus lengkap, harus akurat dan tepat waktu, tidak boleh terlambat. Ini dalam rangka melaporkan. Ingat 3 ini ya, lengkap, akurat, tepat waktu. Ya, ini contoh laporan yang lain ya, TB 1, TB 02, 03. Nah ini Bapak Ibu petugas saya kira sudah hafal. Jadi laporan untuk TB ini banyak sekali ya. Jadi laporan ini nanti dikirim ya, diberikan pada Puskesmas untuk diteruskan kepada kepala dinas ya, kepala dinas kesehatan ya. Ini tentang laporan, jadi memang form laporannya banyak sekali ya. Berikutnya mengingatkan sekali lagi ya, dalam melakukan pencatatan dan pelaporan ini ada 3 syarat yang Bapak Ibu harus lakukan. Yang pertama itu harus lengkap. Yang dimaksud lengkap itu semua variabel yang ada di form itu harus ditulis, tidak boleh ada yang kosong. Kalau Bapak Ibu ada yang dikosongi berarti itu namanya tidak lengkap. Kemudian yang kedua adalah tepat waktu. Tepat waktu ini Bapak Ibu dalam melaporkan itu tidak boleh terlambat. Nah, terlambatnya di sini umumnya tidak boleh lebih dari tanggal 5 ya, ini dimaksud tepat waktu. Kemudian yang ketiga itu harus akurat. Yang dimaksud akurat, datanya itu harus benar. Jadi data itu berasal dari data yang dari register. Jadi antara laporan dan register dan yang dimasukkan di dalam aplikasi ya, sistem informasi tuberkulosis semuanya harus sama. Jadi itu artinya akurat ya. Jadi ingat ya, dalam pencatatan dan pelaporan ini 3 ini lengkap, tepat waktu dan akurat. Terima kasih telah menonton video ini ya. Nah, jika Bapak Ibu anggap video ini baik, jangan lupa beri kami like ya, dan jangan lupa subscribe karena supaya Bapak Ibu tidak terlambat jika kami mengupload video yang baru. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas tolong ditulis di komen, atau kalau Bapak Ibu ingin dibuatkan video sesuai yang diinginkan juga silahkan menulis di komen. Cuma kami ingatkan bersabar untuk tayangnya. Kemudian kami minta tolong untuk share video ini kepada saudara kita yang lain ya, agar saudara kita yang lain itu bisa ikut dapat manfaat dari video ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.